Halo, jumpa lagi dengan Cak Haris. Tuhan lagi marah atau Tuhan lagi obral berkah? Tinjauan persepuluhan dari kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini adalah perintah Tuhan yang jelas dan tegas. Walaupun ini perintah dari Tuhan, bukan berarti kita bisa saja menggunakan filosofi pokoknya. Pokoknya perintah, kita tidak perlu membicarakan apa motifnya, apa tujuannya, dan bagaimana sasarannya. Sebagai contoh, persepuluhan Abraham dan persepuluhan Yakub dalam kitab Kejadian menggambarkan persembahan persepuluhan dari posisi orang yang bebas, yang tidak terikat secara hukum, yang dilembagakan pada waktu itu. Abraham dan Yakub memberikan persembahan persepuluhan itu atas inisiatifnya sendiri, bukan atas dasar perintah dari Tuhan. Maka kalau kita menggunakan filosofi pokoknya, orang bisa saja juga berkesimpulan bahwa Abraham dan Yakub itu melakukan persepuluhan tanpa dasar perintah dari Tuhan. Oke, itu hanya mendasari pembicaraan kita yang kemarin. Apa yang dikatakan oleh Maleakhi 3 ayat yang ke-10 adalah jujur kalau kita lebih dahulu memahami kepada siapakah kitab Maleakhi ini ditujukan. Setidaknya kalau kita belajar Alkitab, Maleakhi ini ada 3 subjek besar yang dibicarakan. Yang pertama adalah orang Israel itu sendiri. Yang kedua adalah pemimpin umat, para imam. Dan yang ketiga adalah orang-orang non-Yahudi. Tetapi dalam kasus Maleakhi 3 ini adalah gambaran dari kemarahan besar Tuhan kepada orang-orang Israel, sekaligus kepada para imam yang korup dan tidak hormat kepada Tuhan. Mari kita lihat Maleakhi 1 ayat 1 sampai yang ke-6 itu. Kemarahan Tuhan kepada orang Israel yang melakukan kawin campur dianggap Tuhan sebagai orang yang melanggar kekudusan. Tetapi setelah Maleakhi 1 ayat 7, kemudian pasal kedua, pasal yang ketiga adalah pembicaraan yang sangat dominan yang ditujukan kepada para imam yang tidak hormat. Jadi para imam menjadi sasaran bidikan yang utama dari pembicaraan Maleakhi ini. Hanya 6 ayat yang pertama ini ditujukan kepada orang Israel, tetapi ayat-ayat berikutnya hampir semuanya sedang menusuk secara dalam, terus-menerus membongkar perbuatan buruk para imam yang korup, yang tidak jujur, yang memanipulasi. Dan ini tidak berbicara kepada orang-orang non-Yahudi. Kemarahan Tuhan pada saat itu kepada orang Israel dan para imam, dan tidak sedang berbicara dalam konteks gereja masa kini. Mari kita perhatikan Maleakhi 2 ayat ke-1. Secara eksplisit berkata, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Walaupun orang Israel juga dipersalahkan oleh Tuhan, tetapi porsi yang terbesar dari prosentase kemarahan Tuhan itu justru ada di punggung para imam. Mengapa? Maleakhi 1 ayat 7, karena mereka membawa roti cemar di atas mezbah Tuhan. Maleakhi 1 ayat 8, mereka membawa binatang yang buta untuk dipersembahkan.
binatang yang sakit, yang timpang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi pasal 2 menggambarkan betapa membaranya amarah Tuhan, situasi murka, suasana yang sangat panas, kemarahan Tuhan kepada para imam yang menyimpang dari tugas panggilan pelayanannya. Walaupun orang Israel juga berdosa, namun imam jauh lebih parah dosanya untuk dikuliti Tuhan. Apa akibatnya ketika para imam waktu itu bersikap tidak hormat kepada Tuhan? Yang pertama, pekerjaan Tuhan menjadi terbengkelai. Yang kedua, para janda, yatim piatu, orang asing menjadi tertindas. Padahal maksud dari persepuluhan antara lain adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka yang tersisihkan. Pasal yang ketiga yang kita bicarakan sekarang ini adalah mengingatkan kembali agar para imam ini kembali menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Jadi kitab Maleakhi ini bukanlah kitab yang mencatat prestasi para pekerja-pekerja Tuhan, mencatat prestasi iman orang Israel atau kontribusi besar para pemimpin Israel dalam ibadah, namun justru ingin membongkar kemerosotan moral mereka, penyalahgunaan kekuasaan jabatan imam, pengabaian kepentingan jemaat yang seharusnya mendapatkan pertolongan. Boleh dikatakan kitab Maleakhi ini adalah puncak pemberontakan Israel kepada Tuhan, sekaligus besarnya murka Tuhan kepada orang Israel yang sedang mempermain-mainkan sistem ibadah yang seharusnya rohaniah menjadi hanya ibadah yang jasmaniah. Nah, bagaimanakah kemerosotan moral para imam itu dapat digambarkan? Secara sederhana, mari kita lihat kata rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan. Apakah itu sejajar dengan gereja? Nanti saudara sendiri yang akan menilainya. Tapi yang pasti secara historis, perbendaharaan rumah Tuhan itu adalah gudang untuk menyimpan makanan, kebutuhan para imam, orang Lewi, para janda, dan orang-orang yang berkekurangan waktu itu. Isinya ada gandum, minyak, anggur. Nah, ironinya adalah bangsa Israel, umat Israel yang konsisten membawa persembahan perpuluhan kepada dalam perbendaharaan rumah Tuhan, tetapi waktu isinya kosong. Umat membawa secara konsisten, diterima oleh imam, tetapi faktanya rumah perbendaharaannya kosong. Bagaimana kita tahu? Maleakhi hidup sejaman dengan Nehemia. Nehemia 13 ayat 4-5 saya akan bacakan. Tetapi sebelum masa itu, Imam Elyasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu kurban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Maksudnya begini, di bait suci itu ada ruangan besar, itu yang di sampingnya bait suci, itu yang disebut perbendaharaan rumah Tuhan. Dipergunakan sebagai tempat penyimpan persembahan sulung, persembahan persepuluhan. Tujuannya untuk konsumsi harian para orang-orang Lewi dan para imam sekaligus. Tetapi imam besar yang namanya Elyasib ini, yang dipercaya untuk menjaga rumah perbendaharaan, justru mengosongkan seluruh isi rumah perbendaharaan ini. Untuk apa? Rumah perbendaharaan ini justru diberikan kepada orang yang namanya Tobia. Tobia ini justru musuhnya Nehemia. Nehemia marah besar dalam Nehemia 13 ayat 8-9 kepada Elyasib, sehingga Nehemia menendang keluar semua isi rumah, isi yang ada di tempatnya Tobia ini.
Nah, pertanyaannya kan begini. Bagaimana mungkin pada saat orang Israel ini sedang memberikan persembahan secara konsisten dalam rumah perbendaharaan Tuhan, tetapi isinya kosong. Yang ada di dalamnya malah Tobia, musuhnya Nehemia, orang Israel. Jawabannya, karena isinya persembahan persepuluhan yang di dalam itu sudah diambil oleh para imam, dicuri, dirampas oleh para imam. Itulah sebabnya Tuhan marah. Siapa yang mencuri persembahan perpuluhan dari perbendaharaan rumah Tuhan? Apakah Anda akan berkata yang mencuri itu adalah umat jemaat Israel? Bukan, sama sekali bukan, karena orang Israel, jemaat Israel itu pada posisi yang membawa persembahan persepuluhan. Ini justru karena kelakuan para imam pada waktu itu yang korup. Bahkan pekerjaan Tuhan menjadi terbengkelai karena kelakuan para imam ini. Song leader, singer, aser, penjaga gereja bolos dari pelayanan. Pelayanan menjadi kacau. Mengapa? Karena mereka mencari pekerjaan sampingan. Mari kita buktikan. Nehemia 13 ayat 10. Juga aku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Persepuluhan yang seharusnya menjadi jatah bagi pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan orang-orang Lewi, orang-orang upahan, janda, anak yatim piatu, sudah dikorupsi oleh para imam. Sehingga orang-orang Lewi sebagian besar harus mencari kerja sampingan supaya dapat eksis untuk hidup. Resikonya pelayanan menjadi berantakan. Apakah ini menurut Anda pemandangan yang begitu indah, pelayanan yang menarik untuk ditonjolkan, atau kesaksian yang luar biasa yang dapat kita entertain? Saya rasa tidak. Ini adalah suasana kebatinan yang memalukan sekaligus memilukan. Jadi wajar jika Maleakhi 3 ini adalah gambaran kemarahan Tuhan yang besar kepada para imam waktu itu. Gambaran yang kedua dapat kita lihat dari kata tingkap-tingkap langit akan terbuka. Walaupun Anda sudah lebih dahulu menafsirkan bahwa tingkap-tingkap langit itu adalah bagaimana caranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat finansial, saya menghargai pendapat Anda. Tetapi Maleakhi 3 ayat 10 ini secara literal tidak membicarakan tentang hal-hal yang bersifat rohaniah yang diturunkan Tuhan. Karena Israel pada waktu itu adalah negara teokrasi, sekaligus adalah negara agraris. Jadi kehidupan orang sangat bertumpu dengan hasil bumi. Pajak itu berasal dari persepuluhan yang sangat bergantung dengan kesuburan tanah pada waktu itu. Jadi negara mereka sering dilanda dengan kekeringan dan bencana kelaparan. Namun Tuhan berjanji untuk membuka tingkap-tingkap langit. Maknanya jelas. Itu adalah Tuhan memberikan curahan hujan supaya tanah-tanah mereka tidak kekeringan dan tidak terjadi bencana kelaparan. Maksud yang terdalam. Mengapa Tuhan membicarakan tentang tingkap-tingkap langit? Maksudnya adalah Tuhan adalah sumber berkat. Para imam ini seolah sudah merasa kehilangan cara untuk menghidupkan pekerjaan Tuhan waktu itu. Tuhan justru mengajarkan Tuhan itu sang pemberi ladang pekerjaan. Mengapa para imam merasa kehabisan akal untuk mendapat berkat sehingga mereka harus bersikap korup, menipu umat, memanipulasi dengan firman yang setengah benar padahal tidak benar?
Jika Tuhan yang memerintahkan kita untuk bekerja di ladangnya, dalam pelayanannya, pastilah Tuhan juga yang pasti mencukupkan segala kebutuhan kita dengan caranya sendiri. Itulah tingkap langit yang dibukakan Tuhan bagi mereka yang melayani pekerjaannya. Marilah sekarang kita pertimbangkan cara kerja Tuhan lewat kitab Maleakhi ini. Kemarahan Tuhan yang sangat besar terhadap para imam, para pemimpin agama, hamba-hamba Tuhan waktu itu. Kemudian, teguran Tuhan yang sangat keras supaya mereka bertobat, kembali bersikap hormat kepada Tuhan. Bahwa yang paling utama itu bukan mencari berkat Tuhan, tetapi Sang Pemberi berkat. Yang utama itu adalah ibadah jasmaniah, bukan ibadah. Yang utama ibadah rohaniah, bukan ibadah lahiriah semata-mata. Maleakhi 3 itu justru puncak kebejatan pekerjaan Tuhan yang dirusak oleh para pelayan-pelayan palsu. Saya tidak bermaksud sedikit pun ingin menghakimi orang secara personal atas gagasan atau doktrin yang sudah dipercayai secara turun-menurun. Namun, seringkali saya juga pada pihak yang bersikap otokritik, mengkoreksi diri sendiri. Setidaknya, saya juga membuka untuk melihat cara pandang yang lebih jernih. Mari kita pikirkan lagi, dapatkah Maleakhi 3 ayat 10 kita jadikan sebagai dasar bangunan kita untuk mendorong jemaat secara konsisten memberi perpuluhan? Saya hanya mengabarkan. Anda yang menyimpulkan. Silakan like, subscribe, dan komen supaya besok saya lanjutkan lagi pembicaraan lebih jauh dari tinjauan perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati.